akadnya seorang guru agama misalnya, yang dia mendirikan sekolahan atau membuat jasa dan sebagainya, jasa privat atau apapun itu, akadnya ijarah, maka upahnya itu harus jelas. Kalau upahnya tidak jelas, berarti dia akadnya bukan ijarah. Maka kita melihatnya, oh berarti dia sedang hibatul manafi misalnya, atau seikhlasnya nggak tahu itu akad apa, saya nggak tahu. Orang itu kadang seikhlasnya ya, kadang itu yang sering terjadi ketika diberikan seikhlasnya itu justru mendapat lebih banyak. Jadi itu permainan psikologi saja. Tapi sebenarnya dalam hati dia atau kebiasaannya orang, nggak semua orang seperti ini, itu sebenarnya itu sedang berakad ijarah, tapi tanpa dijelaskan ujrohnya, biayanya berapa, dengan harapan dia lebih banyak. Atau ada harapan yang lain. Harapan lain misalnya karena tidak pantas misalnya Al-Quran tapi dikasih tarif misalnya. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah. Saya tidak membahas soal itu ya, tidak membahas soal sah. Semuanya sah. Baik itu dengan tarif, tanpa tarif, dengan seikhlasnya atau tidak dengan seikhlasnya, itu semuanya sah. Tapi yang saya bahas, apakah ini masuk ke ijarah atau tidak. Apakah ini masuk ke akad tertentu atau masuk ke akad yang lain, ini yang saya bahas. Dan ketika ada tarifnya, tidak boleh orang itu mencelanya karena hanya opini-opini kebiasaan bahwasanya guru agama misalnya nggak boleh dibayar, bayarnya harus seikhlasnya, guru kok narif dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah opini-opini, dan opini bukan agama. Opini bukan agama. Dalilnya apa? Banyak. Di dalam Sahih Bukhari, salah seorang sahabat, ini sering saya ceritakan. Salah seorang sahabat, dia dalam perjalanan jauh, kemudian dia kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia masuk ke sebuah desa. Ketika itu dia minta, sahabat ini minta, berikan saya makan, berikan saya minum, saya lapar. Dia minta, nggak dikasih. Jadi kebetulan desa ini, perangkat desanya, orang-orang desanya itu pelit, ngasih makan nggak dikasih makan. Terus akhirnya karena nggak minta makan, nggak dikasih makan, ya sahabatnya pergi karena dia butuhnya makan sama minum. Di tengah perjalanan dia pergi itu, tiba-tiba salah seorang pimpinan desa di sana itu digigit ular. Kemudian dia lari mengejar orang itu. Biasanya karena terlihat kayaknya pelancong ini, musafir ini, dia memiliki ilmu tertentu, atau barangkali dia memiliki ilmu tertentu. Kemudian dia tanya, dia mengatakan bahwasanya ini pemimpin saya di desa itu, ketua desa saya, kepala desa saya itu sedang digigit ular. Sampean bisa nyembuhkan nggak? Ya, saya bisa nyembuhkan. Tapi syaratnya satu, kasih saya makan. Saya menyembuhkan dengan biaya kasih saya makan, kasih saya minum. Jelas ya? Oh setuju, ya udah. Ketika itu sahabat ini balik lagi. Kemudian hanya dibacakan, coba ambil air, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Terus hanya langsung ditiupkan saja di air, kemudian diminumkan, sembuh. Terus akhirnya dia dikasih bayaran makan dan minum karena dia minta. Itu akad ijarah dia, ijarah dengan lafadz Al-Quran. Kemudian dikasih biayanya adalah makan. Kemudian sahabat ini kembali, dan dia ketika dalam perjalanan itu merasa kayaknya saya kurang baik deh. Masa sih Quran saya dapatkan, saya ganti bacaan Al-Quran saya dengan makanan gitu. Kemudian ngomong ke Rasul ketika balik ke Madinah. Kemudian Rasul tidak melarangnya, tidak mencelanya, bahkan tanya, apakah ada sisa dari makanan yang diberikan kepada kamu? Oh iya, masih ada sisanya Rasul. Ada salah satu kakinya kambing. Jadi nggak minta makan itu, minta makan kambing. Karena biasanya itu orang Arab itu kalau perjalanan jauh dia makannya makan kambing, karena itu bisa bertahan cukup lama ya di perut ya kalau kambing itu. Rasul malah minta, masih ada sisanya nggak buat saya? Saya kan yang ngajarin kamu Al-Quran. Nabi bilang kayak gitu. Oh iya, masih ada sisa, dikasih. Loh, itu bukti bahwasanya bahkan pengajar Al-Quran untuk kesembuhan, untuk apapun itu, atau untuk bisa membaca Al-Quran itu boleh, ditarif itu boleh. Karena akadnya akad ijarah. Adapun sebagian ulama tidak menerapkan tarif dan sebagainya, itu warok, zuhud dan warok, tidak bisa diterapkan ke semua orang. Dan